Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang bab kedua ya. Nah, untuk materi yang pertama tentang bilangan bulat, alhamdulillah kita udah selesai dan diakhiri dengan ulangan harian minggu kemarin ya. Nah, ini untuk materi ini kita akan belajar tentang himpunan ya. Himpunan atau dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai ini ya, sebagai kelompok ya, atau gerombolan ya. Nah, di sini ada beberapa hewan ya. Di sini ada beberapa hewan. Itu yang pertama ada ayam ya. Ada apa ini? Ada angsa, ada ayam lagi, ada puyuh, ada bebek, dan ini kalkun. Nah, dari keenam hewan ini, nah kita bisa kelompokkan ya dalam satu kelompok atau yang kita sebut himpunan, itu adalah kelompok unggas atau himpunan unggas. Atau misalkan pengen setiap orang kan pasti memiliki pendapat yang berbeda ya. Kalau misalkan dilihat dari jumlah kakinya, boleh, berarti kita sebut sebagai hewan yang berkaki dua. Atau misalkan dari ini penutup tubuhnya, kita sebut sebagai hewan yang memiliki bulu ya. Nah, itu adalah disebut dengan himpunan. Nah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama ada kita akan belajar tentang konsep dari himpunan itu sendiri apa. Nah, bagaimana cara penyajiannya. Nah, nanti ada disebut dengan himpunan kosong atau nol ya, himpunan nol apa kosong ya. Jadi dia tidak memiliki anggota, dan himpunan semesta. Nah, kita lihat untuk yang pertama, itu kita akan belajar tentang konsep dari himpunan itu sendiri. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Ya, sekali lagi, adalah kumpulan benda-benda ya, atau misalkan bilangan, atau misalkan angka, atau misalkan huruf ya, yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Nah, maksudnya didefinisikan dengan jelas artinya dapat ditentukan dengan tegas ya, benda apa saja yang termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Nah, benda-benda yang termasuk ke dalam suatu himpunan dinamakan dengan anggota, elemen, atau unsur. Nah, untuk yang termasuk elemen atau anggota, kita simbolkan dengan huruf E. Nah, kalau misalkan bukan, kita simbolkan dengan huruf E tapi dia dicoret. Nah, jadi ini yang disebut dengan elemen atau anggotanya, dan ini disebut dengan bukan anggota ya. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, banyak sekali kan hewan yang berkaki 4. Misalkan yang anggota itu kan, misalkan di sini sapi ya. Sapi, apalagi ada domba ya, ada domba, ada apalagi banyak ya, ada kuda. Nah, yang ini yang anggota ya, itu ada sapi, domba, kuda misalnya. Nah, untuk anggota kita simbolkan dengan E ya. Nah, yang bukan anggota misalkan apa, ada ayam ya, ada apa lagi, ada cacing ya, ada ikan dan sebagainya. Nah, ini yang bukan anggota. Nah, ini ikan. Nah, yang bukan anggota kita simbolkan sebagai E yang dicoret ya. Nah, ini kan batasannya jelas ya. Jadi ada yang anggota, ada yang bukan anggota. Nah, kesimpulannya apakah ini termasuk himpunan atau bukan ya. Jadi ini termasuk himpunan. Ya, kenapa? Karena sini jelas anggotanya mana, yang bukan anggotanya mana ya. Nah, kita lihat di sini contoh yang lainnya. Nah, bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 itu berarti yang bisa membagi 12 ini berapa saja. Itu kan ada 1 yang anggotanya ya.
ada 2, 12 bagi 2 bisa kan, 12 bagi 3 bisa, 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 5 gak bisa, 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 7 gak bisa, 8 gak bisa, 9 tidak bisa, 10 tidak bisa, 11 tidak bisa, 12 ya. Nah, ini yang anggotanya. Nah, mana yang bukan anggota? Berarti yang selain dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti berapa? 5, 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Nah, kesimpulannya di sini kan udah jelas ya, anggota yang mana, yang bukan anggota yang mana. Nah, berarti di sini termasuk himpunan atau bukan. Ya, kalau misalkan jelas seperti ini anggotanya, berarti ini termasuk himpunan ya. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Nah, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Nah, kira-kira ini jelas tidak? Kumpulan siswa yang di kelas yang berbadan tinggi. Nah, yang dimaksud tinggi itu setiap orang kan berbeda ya. Misalkan si A yang dimaksud dengan tinggi itu dia berarti tingginya itu lebih dari dia. Misalkan tingginya 180. Nah, berarti yang tingginya 180 berarti dia sebut tinggi. Tapi kalau misalkan kita tanya kepada kepada siswa yang lain atau orang lain, misalkan si B dengan tingginya itu misalkan 165, nah pasti yang dimaksud dengan tinggi itu dia misalkan di atas 165. Nah, berarti kan di sini yang dimaksud dengan tinggi itu dia relatif. Karena kenapa? Karena setiap orang pasti berbeda pendapatnya. Nah, kalau misalkan tidak jelas mana yang anggota mana yang bukan anggota, nah ini termasuk himpunan atau bukan. Nah, udah jelas ini bukan himpunan karena di sini tidak jelas batasannya ya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada kumpulan siswa yang pandai di kelas 7. Nah, ingat pandai itu tidak bisa diukur. Kenapa? Karena di sini relatif. Kalau menurut guru A dia pandai. Kalau misalkan menurut guru B dia tidak pandai. Nah, itu kan relatif ya. Relatif, setiap orang pasti berbeda pendapatnya. Nah, kalau misalkan di sini kan tidak jelas batasannya. Nah, berarti ini termasuk himpunan atau bukan? Bukan, ya. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan himpunan itu batasannya jelas, ya. Kalau misalkan tidak jelas, ya, berarti dia bukan himpunan. Nah, kita lihat contohnya. Apa latihannya ya? Nah, ini kumpulan manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Kumpulan pelajar yang disenangi di sekolah. Nah, di sini yang disenangi. Kira-kira yang disenangi itu dia relatif atau tidak? Nah, ini kan relatif ya. Nah, ini bukan termasuk apa? Himpunan. Kumpulan buah-buahan. Nah, kira-kira anggota yang buah-buahan itu yang mana? Ada jeruk, ada apel, ada semangka, ada melon. Nah, yang bukan buah-buahan, yang bukan anggotanya banyak kan, ada termasuk sayuran, misalkan ada timun, ada kol, ada kentang, ada cabai. Nah, itu termasuk sayuran. Nah, berarti kan udah jelas kan di sini mana yang anggota, mana yang bukan anggota. Udah jelas, berarti ini termasuk himpunan. Nah, kumpulan makanan yang lezat. Nah, kira-kira kalau lezat itu jelas tidak? Tidak jelas. Kenapa? Karena pasti setiap orang berbeda. Misalkan makanan A menurut anak pertama enak atau lezat. Tapi menurut anak yang kedua tidak lezat. Nah, itu kan relatif. Setiap orang pasti memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Nah, berarti di sini yang ketiga itu termasuk himpunan bukan? Bukan ya, karena dia di sini relatif. Nah, di sini kita lihat kumpulan kota yang diawali dengan huruf S. Itu kan banyak ya. Ada Sukabumi, ada Semarang, ada Surabaya, ada apalagi ya, ada Sorong dan sebagainya. Ini kan udah jelas ya. Nah, berarti di sini termasuk himpunan ya. Nah, itu ya latihannya untuk himpunan. Dijelaskan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penyajian dari himpunan ini. Nah, ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Ya, yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan notasi pembentukan himpunan. Nah, kita lihat. Yang pertama,
Nah, enumerasi. Nah, ini ditulis dalam kurawal, kurung kurawal seperti ini ya. Jadi kalau misalkan untuk penulisan enumerasi itu dengan menyebutkan anggota-anggotanya ya. Misalkan sini himpunan A anggotanya adalah 3, 5, 7. B anggotanya adalah A, E, I, O, U, dan C anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, ini enumerasi ya. Ini dengan ditulis dalam kurung kurawal ya. Nah, kita lihat nah contohnya ya. Tentukan elemen dari himpunan cacah kurang dari 6. Nah, kalau misalkan cacah itu kan dimulai dari angka berapa? Itu dimulai dari angka berapa? 0 ya. Berarti itu ada 0, 1, 2, 3, lagi 4, 5. Kalau 5 masuk. Kalau 6 masuk tidak masuk karena kurang dari 6. Tidak ada 0 sampai 5. Himpunan hewan air. Nah, untuk himpunan hewan air itu banyak sekali kan. Itu ada apa? Ada lele, ada nila, ada gurame ya. Ada apa lagi? Ada sepat dan sebagainya ya. Nah, untuk bilangan prima kurang dari 10. Ingat yang dimaksud dengan bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti kita mau dengan berapa? 2 ya. Apalagi 3. Apalagi 4 masuk? Tidak. 5 masuk. 6 tidak. Karena kan ada 1 kali 6, 2 kali 3 ya, berarti ada 4 ya. 7 masuk ya. 8 tidak masuk, 9 tidak masuk. Nah, berarti sampai ini ya, 2, 3, 5, 7. Yaitu menyebutkan anggota-anggotanya ya untuk enumerasi ya. Kita lihat yang kedua. Nah, ini dengan cara menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, ini untuk apa? Ini bermanfaat bagi himpunan yang banyak anggotanya. Nah, caranya kita perhatikan kesamaan sifat yang dimiliki oleh anggota-anggota yang dimiliki. Ya, berarti kalau misalkan sifatnya sama, nah kira-kira apa sih yang samanya itu? Nah, itu adalah dituliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya untuk yang kedua. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nyatakan himpunan di bawah ini dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, di sini, ini coba lihat ya. Nah, di sini untuk yang pertama A ya. Nah, ini kan anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini kan dimulai dari angka 1. Nah, berarti di sini untuk anggotanya ya, untuk penulisannya berarti di sini adalah A itu adalah apa? Bilangan ya. Bilangan bulat ya. Atau bilangan apa ya, bilangan asli ya, asli ya. Nah, ini A adalah bilangan asli. Oh, ini bukan apa, tulisan seperti ini ya. A adalah bilangan asli ya. A adalah bilangan nah ini ya. Kita lihat yang kedua. B 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kalau misalkan seperti ini nah B itu adalah, nah berarti di sini 2, 3, 5, 7, 11 ini berarti B adalah himpunan ya. Apa kira-kira? 2, 3, 5, 7, 11 itu apa? Itu adalah bilangan ini ya, bilangan adalah himpunan bilangan, maaf ya ini lama himpunan bilangan prima. Prima kurang dari berapa? Kurang dari berapa? 12 berarti ya. Nah, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 11. Nah, ini maaf ya, ini penulisannya lambat ya. Bilangan prima kurang dari 12 ya. Kurang dari 11.
kurang dari 12 ya, 12. Sekarang yang C. C, Senin, anggotanya adalah Senin dan Selasa. Nah, berarti di sini C itu adalah himpunan hari yang diawali dengan huruf S ya. Sekali lagi, C adalah himpunan hari yang diawali dengan huruf S. Nah, itu dengan apa tadi? Menyebutkan sifat dengan menyebutkan sifat dari apa ya tadi? Sifat dari anggotanya ya. Jadi dengan menyebutkan sifat dari anggotanya. Sekarang kita lihat yang ini ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir itu adalah dengan notasi pembentukan himpunan ya. Nah, di sini suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat ke anggota himpunan tersebut. Nah, notasinya X ya. Nah, ini seperti ini penulisannya. Nah, X, nah tanda kurung kurawal X garis tegak ini PX. Nah, cara pembacaan seperti ya, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan tersebut. Sekali lagi, X ya, X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini pembacaan seperti ini ya. A. Nah, ini A X. Nah, X. Nah, garis ini garis tegak 1 kurang dari X. X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Dibacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Sekali lagi, A adalah himpunan yang anggotanya semua X sehingga X lebih besar. Nah, ini kan dibalik ya. X dulu baru 1, X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 8. Dan serta X adalah semua bilangan asli ya. Sekali bacaan seperti ini ya. Jadi A adalah himpunan yang anggotanya ya semua X sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah semua bilangan asli. Berarti di sini kalau misalkan anggotanya berapa saja coba? Berarti yang asli yang kurang lebih yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 8. Berarti kan dimudahkan 2, terus 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya. Ini adalah anggotanya ya. Nah, kita lihat contoh soalnya yang lain ya. Tentukan anggota himpunan dari ini. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya anggotanya ya. Kita tentukan dulu anggotanya. Untuk anggota dari himpunan. Nah, di sini B ya, B itu adalah B, himpunan B itu anggotanya Y, di mana Y itu adalah kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Sekali lagi, himpunan B dengan anggota Y di mana Y itu adalah Y itu kurang dari 10 dan di mana Y adalah bilangan prima. Ingat, prima itu boleh dari angka berapa? Dimulai dari angka 2 kan? Ya, terus 3, terus 4, terus 5, 6, bukan ya. Oh, ini 4, maaf ya, 4 bukan, 6 juga bukan, 7 ya. Nah, berarti di sini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7 ya. Bilangan prima kurang dari berapa? Kurang dari 10. Ini adalah himpunan dari B ya, anggota dari himpunan B ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini ada himpunan C ya, himpunan C dengan anggota Z. Nah, di mana Z itu adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Sekali lagi, himpunan C dengan anggota Z, di mana Z itu adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti di sini anggota C itu apa saja? Nah, akan ada A, apalagi ada E, ada I, ada U dan O ya. Ini adalah huruf vokal ya.
Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan notasi pembentukan dari ini ya, dari himpunan bawah ini ya, ada ayam, bebek, itik, angsa, dan puyuh. Nah, sekarang kita lihat di sini A ya. Nah, A. Nah, kita jangan pakai X, boleh ya, pakai Z atau apa terserah. Nah, kita pakai Z. Dengan anggota Z di mana Z, nah ini kan ayam, bebek, itik, puyuh, angsa. Kira-kira apa ini? Z adalah apa? Hewan berkaki 2, boleh. Nah, apalagi hewan yang bertelur, boleh. Terus apalagi hewan yang berbulu juga boleh ya, terserah. Jadi A dengan anggota Z, di mana Z adalah anggota hewan berkaki 2, boleh. Terus bertelur boleh ya. Tadi berbulu juga boleh ya. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kita lihat ini ya. Nah, tentukan notasi pembentukan dari himpunan bawah ini. Nah, di sini ada B ya. B itu anggotanya adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bagaimana cara menuliskan notasinya? Nah, sini B. Nah, kita jangan pakai Z, sekarang kita pakai Y. Nah, di sini Y ya. Atau Pak pengen yang lain misalkan V ya boleh. Kita ambil yang pakai V ya. V ya, anggotanya V di mana ya. Nah, di sini kan antara 7 dan 12. Nah, berarti di sini V-nya itu kurang dari berapa? Kurang dari 13 berarti ya. Kalau di sini berarti lebih besar dari berapa? Lebih besar dari berapa? Coba kira 6 ya. Nah, berarti ini kurang dari 7 ya. Ini lebih dari 12 berarti ya. Nah, kira-kira di sini V-nya itu apa? Bilangan apa? Mau bilangan caca boleh ya, atau bilangan asli juga boleh ya. Nah, di sini V itu adalah bilangan asli. Nah, ya. Sekarang kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, kali ini bagaimana anak-anak? Di sini ada C ya. C itu anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kira-kira sifat yang samanya pada di sini. Itu adalah dia bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat atau pangkat 2 ya. Nah, kira-kira apa kalimatnya? Notasinya C ya. Kita pakai X lagi ya. Dengan anggota X ya, di mana X itu ya adalah bilangan apa? Adalah bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Kuadrat kira-kira kuadratnya berapa? Kurang dari berapa? Kurang dari 36 kan. Ini kan kuadrat itu kan 1, 4, 9, 16, 25 dan 36 ya. Jadi yang lebih besar dari 25 adalah 36 yang paling dekat ya. Nah, ini kalimatnya ya. Nah, kita lihat contoh apa untuk saja yang lain. Nah, ini ada himpunan kosong ya. Nah, apa sih dengan himpunan kosong? Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, jadi yang tidak memiliki anggota kita sebut sebagai himpunan kosong. Nah, ada simbolnya ya di sini kurawal kosong atau 0 yang dicoret ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, manakah yang termasuk bilangan kosong? Nah, kira-kira yang mana bilangan kosong? Nama hari yang berawalan dengan huruf D. Kira-kira ada yang berawalan dengan huruf D? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tidak ada kan, berarti di sini A itu termasuk bilangan kosong ya. Bilangan prima yang habis dibagi 2, kira-kira ada tidak? Ingat bilangan prima itu kan dimulai dari berapa? 2, 3, 5. Nah, kira-kira ada yang bisa bagi 2? Nah, ini 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti di sini ini bukan termasuk bilangan kosong. Karena kenapa? Karena B itu ada anggotanya. Berapa? Itu adalah 2. Ya. Nah, bilangan bulat antara 0 dan 1. Ingat bilangan bulat itu adalah
bilangan yang bukan pecahan ya. Berarti di sini antara 0 dan 1 ada bilangan lagi tidak? Paling pecahan kan, ada 1/2, ada 1/3, ada dan sebagainya. Nah, ini kan dia termasuk bilangan kosong. Karena kenapa? Karena tidak ada anggotanya ya. Berarti di sini berapa? Tidak ada anggotanya ya. Berarti ini ya, kosong berarti. Bilangan cacah kurang dari 1. Kira-kira ingat bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 0. Nah, berarti yang kurang dari 1 itu berapa? 0. Nah, beda kan? Antara ini kosong, ini ada 0. 0 itu ada nilainya, ada anggotanya 0 ya. Nah, berarti ini bukan bilangan bukan himpunan kosong. Ini kosong adalah ini yang C sama yang A ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya, yang terakhir ya. Ini tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota bilang himpunan dibacakan. Lambangnya adalah S. Contoh, S adalah himpunan murid-murid di sekolah. Nah, ini himpunan semestanya ya, pembicaranya ada murid-murid di sekolah. Nah, di sini anggotanya apa saja? A, murid-murid di kelas 7 boleh, atau B, murid-murid di kelas 8, atau C, murid-murid di kelas 9 ya. Ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Jadi himpunan A itu bagian dari himpunan semesta ini ya. Nah, kita lihat contohnya ya seperti ini. Tentukan himpunan semesta dari bilangan B, sapi, kambing, kuda, domba. Nah, kira-kira yang menjadi pembicara atau secara umum dari sapi, kambing, domba itu apa? Nah, berarti S-nya apa di sini? Misalkan di sini hewan berkaki 4 boleh, hewan yang berbulu juga boleh, hewan yang melahirkan boleh, hewan yang menyusui juga boleh ya. Terserah pokoknya yang bisa mewakili dari semua keempat binatang ini ya. Kita lihat contoh soal yang lainnya ya. Nah, di sini itu kan himpunan semesta dari 3, 5, 7. Nah, kira-kira apa? Nah, ini banyak sekali untuk semesta ini. Yang pertama misalkan S itu adalah himpunan bilangan asli boleh, himpunan bilangan cacah boleh. Terus ini himpunan bilangan ganjil juga boleh ya. Itu terserah ya, yang bisa mewakili ketiga bilangan ini ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lainnya. Oh, ini habis ya. Nah, ya untuk video pembelajaran kali ini tentang himpunan, jadi mulai dari konsep, terus penyajian, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti sama kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ini ya, jangan lupa ditulis di buku catatan kalian. Kemudian nanti ada soal latihan untuk materi ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk materi masih tentang himpunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.